pagi anak-anak. Pagi, Ibu. Apa kabar? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah. Bagaimana ketua kelas? Ada termasuk? Ada Ibu. Siapa? Putri Kartolo, Alfa, Mei sakit, Ica izin, sama Hendrifat juga izin. Oke, baiklah. Kita doakan semoga yang sakit cepat sembuh. Amin. Baiklah. Sebelum memulai pelajaran, diminta ketua kelas untuk maju ke depan memimpin doa. Ayo kita kelas. Teman-teman, sebelum kita memulai pelajaran pada hari ini, marilah kita berdoa menurut agama dan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Terima kasih ketua kelas. Ada yang masih ingat tentang materi kita yang kemarin? Ya, Bella. Apa itu materinya? Mengidentifikasi teks eksplanasi. Iya, mengidentifikasi teks eksplanasi. Kalau kemarin itu kita membahas tentang teks eksplanasi, maka hari ini yang kita bahas adalah tentang menganalisis struktur dari teks eksplanasi. Ada yang masih ingat tentang struktur teks eksplanasi? Saya Bu. Ya, apa seperti itu? Teks eksplanasi terdiri dari pernyataan umum, gagasan penjelasan, penjelasan atau penutup. Iya, jadi struktur teks eksplanasi terdiri dari 1. Pernyataan umum, 2. Deretan penjelas, 3. Ulasan dan kesimpulan kalau bisa disimpulkan. Sudah? Baiklah, untuk hari ini kita akan mempelajari teks eksplanasi. Kira-kira siapa yang tahu manfaat kalian mempelajari teks eksplanasi itu untuk apa sih? Kalian tahu? Baiklah, saya akan menginformasikan manfaat kalian mempelajari teks eksplanasi. Supaya nantinya kalau kalian membuat sesuatu, kalian melihat kejadian-kejadian alam di luar sana, misalnya banjir, hujan, kalian dapat menyusun atau menulis teks itu. Kalian sudah tahu, oh kalau menulis teks eksplanasi itu orang harus mulai dengan mengidentifikasi fenomenanya dulu, terus kira-kira penyebabnya apa, itu lain kejadiannya, terus kita buat ulasan. Salah satu manfaat kalian mempelajari teks eksplanasi. Baiklah, saya akan memperkenalkan KD kalian pada hari ini. Ini tentang materi kita hari ini. Menganalisis struktur dan kaidah dan kebahasan teks eksplanasi. Ini adalah indikator pencapaian kompetensi. Mendeteksi struktur teks eksplanasi. Tujuan pembelajaran hari ini adalah melalui kegiatan membaca teks, peserta didik dapat mendeteksi kejadian dalam struktur teks eksplanasi dengan tepat. Nah, sebelum itu, mari kita simak gambar berikut ini. Ada yang tahu gambar apa ini? Ya, kira-kira siapa yang bisa memberikan ibu satu alasan atau satu penyebab kenapa sih sehingga orang tuh mengajarin selalu berdampak banjir? Saya Bu, Ya, silakan Cikri. karena kita selalu membuang sampah sembarangan. Ya, ada yang lain? Selain sampah, ya Bella? Ini menguapnya air got. Menguapnya air got atau selokan. Ada yang lain? Bisa saja? Ya. Itu adalah beberapa faktor atau salah satu faktor penyebab banjir. Namun ada faktor yang lainnya lagi. Misalnya curah hujan yang cukup tinggi itu juga dapat menyebabkan banjir. Intinya ini adalah struktur dari teks eksplanasi yang sudah dijelaskan di awal tadi yang disebutkan oleh Dina, bahwa struktur teks eksplanasi terdiri dari 1. Identifikasi fenomena, 2. Urutan kejadian atau rangkaian kejadian, 3. Ulasan atau kesimpulan. Apa sih identifikasi fenomena? Mari kita lihat sama-sama. Ini identifikasi fenomena berisi tentang penjelasan umum tentang fenomena yang akan dibahas. Bisa berupa pengenalan fenomena tersebut atau penjelasannya. Penjelasan umum yang dituliskan dalam teks ini berupa gambaran secara umum tentang apa, mengapa, dan bagaimana proses peristiwa alam tersebut terjadi. Itu adalah identifikasi fenomenanya. Yang berikut, penggambaran rangkaian kejadian atau uraian peristiwa berisi tentang penjelasan proses mengapa fenomena tersebut bisa terjadi atau tercipta dan bisa terdiri dari 1 paragraf saja. Itu untuk penggambaran rangkaian atau urutan kejadian. Yang berikut, ulasan.
intisari atau kesimpulan dari pernyataan umum dan deretan penjelas. Opsionalnya dapat berupa tanggapan maupun pengambilan keputusan. Jadi dia punya dua pilihan. Bisa kalian memberikan tanggapan, bisa juga kalian memberikan kesimpulan. Kesimpulan atas pernyataan yang ada dalam teks tersebut. Ulasan berupa komentar atau penilaian tentang konsekuensi atas kejadian yang dipaparkan sebelumnya. Berikut, untuk lebih memahami, mari simak video itu. Halo sahabat pintar, kembali lagi bersama Bestari ID di sini. Kali ini Bestari ID akan membahas tentang materi teks eksplanasi. Sahabat pintar mendengar fenomena sosial, budaya, dan juga fenomena-fenomena alam. Di definisi dari teks eksplanasi adalah teks yang berisi tentang proses, mengapa, dan bagaimana kejadian-kejadian alam, sosial, ilmu pengetahuan atau budaya. Tentu menjelaskan proses terjadinya sesuatu menurut prinsip sebab akibat. Kita mulai masuk dalam struktur teks eksplanasi, di mana struktur atau susunan teks eksplanasi yang pertama berisi identifikasi fenomena, dan yang kedua proses kejadian, dan yang ketiga adalah ulasan. Di dalam identifikasi fenomena berisi mengidentifikasi sesuatu yang akan diterangkan. Itu bisa disebut sebagai latar belakang kejadian. Sedangkan proses kejadian memerinci proses. Itulah teks eksplanasi, teman-teman. Oke, bagaimana? Ada pertanyaan tentang struktur teks eksplanasi? Semua paham? Bahwa struktur teks eksplanasi itu terdiri dari satu, pernyataan umum atau identifikasi fenomena, kedua, proses kejadian, dan tiga, ulasan. Ibu membagikan LKPD atau lembar kerja kalian. Silakan duduk berdasarkan kelompok yang sudah dipilih pada pertemuan yang kemarin. Oke, silakan perhatikan lembar kerja kalian masing-masing. Di situ ada satu buah teks eksplanasi yang berjudul tentang apa tuh? Narkoba. Identifikasi, baca KPD-nya apa yang ditulis. Yang pertama apa? Yang pertama, kalian disuruh membaca teks. Yang kedua? Tentukan bagian dari struktur teks eksplanasi. Iya, tentukan bagian struktur. Apa tadi strukturnya? Identifikasi fenomena. Nah, silakan isi lembar kerja kalian itu berdasarkan instruksi yang sudah ada. Coba perhatikan dulu lembar kerja kalian. Kalau ada yang belum paham, silakan ajukan pertanyaan. Langsung kerjakan di belakang. Tulis nama itu dan nama kelompok. Kelompok berapa? Kelasnya kelas berapa? Ibu ini nama tulis Nama kelompok. Iya. Ibu dan PNISN. Tak usah, itu sampai tiket. NISN tak usah, kosongkan. Tiga apa? Ada tinggal yang tulis dari jawaban kan sekretaris nanti. Ini tentang diskusi DPA aku karena udah bisa jawab. Baca teks. Paling terpaham. Jadi Palit, toh ini kan ada teks. Satu, disuruh nih bacalah teks eksplanasi di bawah ini. Ini kan teksnya. Toh? Tentukanlah bagian dari struktur teks eksplanasi. Simpulkan pula struktur teks tersebut berdasarkan kelengkapannya. Kelengkapan teks proses itu ada tiga. Identifikasi fenomena, struktur kejadian sama identifikasi fenomena. Terus yang kedua, proses kejadian atau rangkaian kejadian. Teks yang mana yang menunjukkan bahwa itu adalah urutan kejadian. Sampai pada kalian membuat ulasan. Oke, semuanya isi di sini sih. Oke, sip. Kasih Bu. Ya. Silakan dikerjakan. Waktu kalian cuma 15 sampai 20 menit. Yang sudah Thank you.
paragraf ini kalimat tadi yang menunjukkan suatu berikut juga ada kan urutan kejadian. Penunjukan di sini maksudnya di sini teks mana? Di sini teks kira mana yang menunjukkan suatu kejadian? Sudah mungkin? Tinggal alasan, kesimpulan. Ya. Oke, waktu selesai. Silakan. Selesai? Sudah Ibu. Sudah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dan selamat pagi. Pagi. Jadi kami akan mempresentasikan hasil diskusi kami tentang mengidentifikasi teks eksplanasi, yaitu teksnya adalah penyalahgunaan narkoba. Eksplanasi itu terdiri atas beberapa struktur teks, yaitu identifikasi fenomena, proses kejadian, dan ulasan. Identifikasi fenomena dari teks penyalahgunaan narkoba adalah pemakaian obat-obatan terlarang dengan tujuan bukan untuk pengobatan atau penelitian, melainkan untuk menimbulkan rasa halusinasi apabila digunakan tanpa mengikuti aturan atau dosis yang benar, dapat menimbulkan bahaya ketergantungan atau ketagihan. Yang kedua, struktur kedua, proses kejadian. Penyalahgunaan narkoba terjadi akibat salah pergaulan dan rasa keingintahuan yang kuat serta mudahnya dalam mendapatkan obat-obatan tersebut. Sekian dari kelompok kami, terima kasih. Terima kasih kelompok 3. Lalu saya sampaikan terima kasih karena kalian sudah bisa mengerjakan tugas dengan baik. Bagi yang belum percaya diri dalam menyampaikan hasil tugasnya, tidak masalah. Silakan berlatih lagi, meningkatkan kepercayaan dirinya. Tidak apa-apa. Turun tampil tremor itu biasa, ya. Turun terpercaya diri atas tope hasil petunjuk itu biasa, manusiawi kok. Tapi kita belajar berproses untuk menjadi orang yang lebih percaya diri dan orang yang lebih berani lagi. Oke? Oke. Hari ini bagaimana? Ada yang masih ragu-ragu atau ada yang masih belum paham tentang struktur atau bagaimana cara mengidentifikasi teks eksplanasi? Paham semua? Kalau Maniso paham semua, berarti saya harapnya nantinya kalau ada tugas tentang menulis teks eksplanasi, menulis secara bingung, bagaimana cara menulis teks eksplanasi. Nah, kesimpulan yang bisa saya ambil dari hasil persekusi yang kalian sebutkan adalah kalian sama jawabannya. Intinya bahwa jangan coba mendekati narkoba karena narkoba itu berbahaya bagi diri kalian, bisa menimbulkan halusinasi dan juga menjadi ketergantungan. Untuk pertemuan berikutnya kita akan membahas tentang, kalau sekarang kita bahas tentang struktur teks eksplanasi, pertemuan berikutnya kita akan membahas tentang unsur perbahasan teks eksplanasi. Jadi pulang di rumah, persiapan untuk pertemuan selanjutnya, pelajari apa saja yang menjadi bagian dari unsur kebahasaan teks eksplanasi, biar nanti masuk kalian sudah sedikit paham tentang apa unsur kebahasaan teks eksplanasi. Bisa? Bisa. Oke, terima kasih. Sekian untuk hari ini. Sampai bertemu di pertemuan selanjutnya. Sampai jumpa.